adik-adik semua, balik lagi nih sama video pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita bakal belajar tentang kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Nah, mungkin beberapa dari kalian ada yang bingung nih, lah kalau kegiatan sehari-hari ngapain dipelajarin, Kak? Nah, tapi di kegiatan sehari-hari ini kita bakal belajar materi yang lumayan banyak nih adik-adik. Ada menceritakan pengalaman, menulis karangan, dan juga menjawab dan mengajukan pertanyaan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita kenalan dulu yuk. Jadi perkenalkan adik-adik semua, nama aku Kak Alia Kanaya, tapi kalian bisa panggil aku Kak Alia. Dan aku bakal jadi guru di video pembelajaran bahasa Indonesia kalian hari ini. Gimana nih, kalian udah siap belum? Kalau misalkan kalian udah siap, tolong siapin kertas sama pensilnya ya. Nanti kita bakal ngerjain soal bareng-bareng dan juga pastinya diskusi bareng-bareng. Oke? Kita lanjut ya. Oke, mungkin kalian ada yang udah mulai penasaran nih, apa sih karangan itu? Nah, karangan itu merupakan karya tulis yang dihasilkan dari gagasan seseorang. Atau lebih jelasnya lagi, karangan merupakan cerita yang telah dibuat oleh seseorang lalu ditulis sesuai topik yang diinginkan. Jadi misalnya kakak pengen bikin karangan yang topiknya tentang peristiwa yang kakak udah alamin, atau enggak cerita narasi, kayak kisah perjalanan, itu boleh banget. Atau mungkin nanti adik-adik di rumah pengen bikin karangan tentang keseharian kalian, itu boleh banget ya. Itu namanya karangan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kakak udah ada 2 foto nih. Ini foto yang pertama ya, seperti yang kita bisa lihat, dan ini foto yang kedua. Coba deh, kakak pengen tahu nih menurut kalian, si Doni ini lagi ngapain? Nah, jadi si karakter ini namanya Doni. Kakak penasaran nih menurut kalian Doni itu lagi ngapain di foto pertama dan foto kedua? Kalau kalian pengen nyoba buat jawab terlebih dahulu tanpa bantuan kakak, silakan disiapin kertas dan pensilnya ya. Kertas dan pensilnya disiapin, habis itu kalian bisa nulis dulu di kertas. Jadi kalian bisa nge-pause atau ngeberhentiin video ini dulu. Kalau misalkan kalian udah selesai ngerjainnya di kertas masing-masing, boleh deh video ini di-play ya, atau dilanjutin lagi. Karena kita pengen diskusi. Oke deh, nah kalau menurut kakak di foto pertama ini Doni sama temennya lagi pulang sekolah ya. Tuh, udah jelas nih, kelihatan dari bajunya Doni sama temennya lagi pakai seragam. Jadi kalau di foto pertama ini, kakak bakal ngedeskripsiinnya menjadi Doni pulang sekolah bersama temannya. Oke, kita lanjut ke foto kedua ya. Nah, kalau di foto kedua ini juga udah jelas banget ya adik-adik. Doni lagi pengen beli snack nih, atau makanan kecil ke ibu-ibu yang dia di dekat rumahnya. Jadi ya Doni pengen beli snack untuk dimakan di rumahnya nanti. Cuman ada detail yang lumayan menarik nih adik-adik. Jadi di atas snack yang Doni akan beli ini nggak taunya berkerumunan lalat banyak banget tuh ya. Ada 6 lalat tuh, udah lumayan banyak. Berarti itu tandanya makanan yang Doni beli tuh nggak terlalu higienis ya, nggak bersih gitu. Jadi kalau buat foto kedua ini, kakak ngedeskripsiinnya Doni sedang membeli snack yang dikerumunin oleh banyak lalat ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ada foto ketiga dan foto keempat. Sama seperti yang tadi, kalau misalkan kalian pengen nyoba untuk jawab terlebih dahulu, video ini bisa di-pause dulu ya adik-adik, bisa diberhentikan terlebih dahulu, terus kalian nulis jawaban kalian masing-masing di kertas, lalu videonya bisa lanjutkan kembali kalau kalian udah selesai nulis jawaban. Nah, seperti yang kita lihat nih, kalau misalkan di foto ketiga, Doni lagi sakit perut ya. Wah, kenapa tuh, Kak? Kok Doni bisa sakit perut kayak gitu? Karena seperti yang kita udah tahu dari foto kedua, Doni beli makanan kecil nih, snack, yang kurang bersih ya, kurang bersih dan kurang higienis gitu. Tuh banyak lalat di mana-mana. Jadi karena Doni makan snack yang kurang higienis, dia jadi sakit perut kayak gini tuh. Tuh lihat, sakitnya perutnya sakit banget. Nah, terus kalau buat di foto keempat ini, deskripsinya menurut kakak adalah Doni dibawa oleh ibunya untuk pergi ke rumah sakit. Nah, di foto ini juga udah jelas banget ya adik-adik, Doni dibawa ke rumah sakit bersama ibunya, lalu diperiksa oleh dokter karena dia makan makanan yang tidak higienis. Oke deh, kita lanjut ya.
Nah, di sini ada contoh kerangka karangan. Judulnya banjir lagi, banjir lagi. Oke, kakak diktein ya buat kalian. Hari ini Faiz terpaksa berangkat sekolah dengan berjalan kaki. Sudah 3 hari jalan menuju sekolah terendam banjir. Biasanya Faiz bersepeda ke sekolah. Air dari got meluap ke jalan. Jalan dan got tidak bisa dibedakan. Jika naik sepeda, Faiz takut jatuh. Oleh karena itu, Faiz memilih untuk berjalan kaki. Faiz terus mengomel. Saat akan berangkat sekolah, Om Oni datang ke rumah Faiz. Om Oni membawakan sepatu boot untuk Faiz. Faiz juga diberi jas hujan. Om Oni memang suka memberi hadiah pada Faiz. Dengan sepatu boot dan jas hujan pemberian Om Oni, Faiz tidak bingung saat jalan ke sekolah yang terendam banjir. Nah, di slide yang berikut ini ada pertanyaan sama jawaban nih adik-adik ya. Ada 5 jawaban, tapi bedanya walaupun ada jawabannya, nggak ada pertanyaannya nih. Pertanyaannya justru tertulisnya titik-titik-titik. Nah, jadi di sini kakak minta tolong nih ke kalian untuk ngisi titik-titik ini dengan pertanyaan yang pas. Nah, cara dapetin pertanyaan yang pas itu dengan cara ngelihat lagi nih teks yang ini. Teks si banjir lagi, banjir lagi. Kalau kalian udah ngelihat teks banjir lagi, kalian pasti akan lebih dipermudah untuk membuat 5 pertanyaan ini yang udah ada jawabannya ya. Tuh, 1, 2, 3, 4. Jadi, kalau misalkan jawabannya jalan menuju sekolah Faiz terendam banjir, menurut kalian pertanyaannya apa nih? Terus kalau misalkan jalanan rumah Faiz sudah terendam banjir selama 3 hari, menurut kalian pertanyaannya apa nih? Jadi, untuk menjawab ini, untuk memberikan pertanyaan yang pas, adik-adik bisa di-pause lagi ya videonya, bisa dihentikan terlebih dahulu video ini, habis itu kalian nanti coba untuk menulis, habis itu kalau misalkan udah, kita lihat jawabannya ya, sehabis slide ini. Oke, kakak lanjut. Nah, jadi menurut kakak, ini 5 pertanyaan yang pas untuk jawaban yang telah diberikan. Kalau misalkan buat nomor 1 sendiri, menurut kakak pertanyaan yang pas itu, mengapa Faiz jalan kaki saat pergi atau menuju ke sekolah? Dan jawabannya, jalan menuju sekolah Faiz terendam banjir. Untuk pertanyaan kedua, menurut kakak yang pas adalah, sudah berapa lama jalan menuju sekolah Faiz terendam banjir? Dan jawabannya adalah jalanan rumah Faiz sudah terendam banjir selama 3 hari. Untuk pertanyaan ketiga, menurut kakak pertanyaan yang pas adalah, mengapa Faiz tidak memakai sepedanya? Jawabannya adalah karena Faiz takut jatuh. Lalu untuk pertanyaan yang keempat, menurut kakak pertanyaan yang pas adalah, siapa yang datang ke rumah Faiz di pagi hari? Dan jawabannya adalah Om Oni. Dan yang paling terakhir, menurut kakak pertanyaan yang pas adalah, apa yang diberikan Om Oni kepada Faiz? Dan jawabannya adalah sepatu boots dan jas hujan untuk Faiz. Oke. Semoga udah jelas ya adik-adik. Bisa ditulis kembali pertanyaan-pertanyaan ini, dan kalau misalkan kalian udah ngasih pertanyaan yang sama kayak kakak, berarti keren banget nih adik-adik. Berarti kalian udah bisa ngebuat pertanyaan dengan baik ya. Oke deh. Nah, sekarang ada 5 kalimat nih adik-adik. Ada yang pertama adalah Doni dan teman-temannya pulang sekolah. Terus yang kedua, Doni membeli es krim di warung dekat rumahnya. Yang ketiga, Doni menaruh es krim di dalam kulkas. Yang keempat, adik Doni memakan es krim Doni. Dan yang terakhir, Doni awalnya kesal lalu menjadi ikhlas. Nah, dari 5 kalimat yang ada di depan ini, kakak minta tolong nih ke kalian buat bikin kerangka yang sederhana. Sederhana aja. Kerangkanya sedikit aja, nggak apa-apa, nggak usah panjang-panjang, tetapi harus punya 5 kalimat ini. Nih, harus punya kalimat pertama, harus memiliki kalimat kedua, 3, 4, dan juga 5. Jadi, kalian bisa pause lagi ya video ini, bisa dihentikan dulu video ini, lalu kalian latihan di kertas masing-masing. Bikin kerangka pakai 5 kalimat yang udah ada di depan layar ini, ya. Oke deh, berarti hari ini kita udah belajar banyak banget nih adik-adik, mulai dari menceritakan pengalaman, habis itu juga tadi cara memberikan pertanyaan dan jawaban yang baik ya, dan juga deskripsi gitu.
Terus saya juga yang terakhir ada latihan pembuat karangan. Berarti tanda kita hari ini udah belajar banyak banget. Dan jangan lupa ya adik-adik, bahwa sebenarnya karangan itu bisa berisikan tentang peristiwa yang kita alami di kehidupan sehari-hari. Nah, kakak salut banget nih, karena kalian kalau udah nyampe sini masih nonton video, berarti kalian udah ngikutin video pembelajaran ini dari awal sampai akhir dengan lancar gitu ya. Terima kasih adik-adik sudah menonton video pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini. Kakak salut banget sama kalian karena materi yang dipelajarin hari ini juga lumayan banyak ya. Jadi untuk menutup pembelajaran hari ini, kakak pengen tepuk salut dulu nih buat kalian. Salut, 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 salut. Oke, kakak salut banget sama kalian. Terima kasih udah mengikuti video pembelajaran ini sampai akhir. Sampai jumpa nanti adik-adik.